Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wasil wa ikhwah. Masih kita membahas al-madkhal ila tarikh fiqh. Baik, kita masih di pembahasan seputar tarikh fikih di zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebab-sebab khilaf dan bagaimana contoh-contoh kasus khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke adabul khilaf. Khilaf itu sebuah sunnatullah, sebuah sesuatu yang merupakan keharusan. Nah, para sahabat adalah generasi terbaik, maka mereka mencontohkan kita bagaimana adab yang paling baik ketika terjadi al-khilaf. Jadi khilaf itu bukan berarti kita bermusuh-musuhan, bukan berarti ya memutuskan rabit al-ukhuwah dan tarahum di antara kita, akan tetapi khilaf itu ada aturan-aturannya. Ya, ada aturan-aturannya yang harus dipahami agar tidak sampai masalah khilaf itu menyebabkan kita berpecah belah. Baik, kita akan bahas apa saja adab-adab yang diajarkan oleh para sahabat di situ. Nah, perhatikan di sini kaidahnya, ala ragmi min wuqu'il khilafi baina sahabah. Meskipun terjadi khilaf di kalangan para sahabat, illa annahum, akan tetapi mereka itu yang pertama, hafizu rabital ukhuwah wat tarahum. Mereka tetap menjaga ikatan persaudaraan dan kasih sayang di antara mereka. Khilaf ya khilaf, tapi itu ada tempatnya, gitu. Ya, mereka dalam satu majelis mungkin saling tunjuk, saling mengangkat suara, ya, saling teriakin misalkan di dalam majelis itu saja. Keluar dari majelis itu ya mereka seperti saudara. Ya, ini banyak kita dapati ini, ya. Contoh-contoh seperti ini banyak kita dapati. Dulu ketika masih di Libya, ya, sering kita dapati dari para masyaikh yang seperti ini. Ya, di dalam kelas mereka berdebat sengit sekali, seolah-olah mereka itu bermusuhan. Ya, nggak lama kemudian kita lihat mereka jalan bergandengan tangan. Kita lihat mereka bercanda-canda dan sebagainya, tertawa sama. Ya. Artinya, ya, masalah ilmiah sudah masalah ilmiah, gitu. Urusan ilmu, urusan ilmu. Ya, tapi ya kita tetap bersaudara. Dan contohkan Imam Syafi'i dengan salah seorang, lupa siapa namanya, yang mendebat ketika masa hidup beliau. Beliau berdebat sengit sekali dengan orang tersebut, ya, sampai orang-orang mengira bahwasanya mereka akan saling mengangkat pedang. Tapi ketika keluar dari majelis, Imam Syafi'i mengatakan, ya, bukankah kita akan tetap bisa menjadi saudara bersama muslim, ya, meskipun kita dalam beberapa permasalahan berbeda pendapat. Nah, artinya rabitul ukhuwah itu tetap harus terjaga meskipun terjadi khilaf. Inilah yang dicontohkan oleh para sahabat kepada kita. Baik. Kemudian yang kedua, talabu al-uzur lil mukhalif. Mereka senantiasa meminta uzur untuk orang yang menyelisihi mereka. Artinya, ketika si fulan mengatakan pendapat saya dalam masalah ini halal, kemudian dia mendengar, ya, si B mengatakan pendapat itu haram misalnya, ya, dia berpendapat itu haram, maka dia akan mengatakan, oh mungkin si B itu belum tahu ilmunya, oh mungkin si B itu ya belum sampai kepadanya hadis ini, oh mungkin si B itu begini-begini, selalu mintakan uzur, ya. Dan ini yang sangat langka di zaman sekarang. Memintakan uzur untuk saudara kita yang menyimpang itu sangat langka di zaman sekarang. Ya, selalu yang kita kedepankan itu suudzon biasanya. Lihat orang melakukan kesalahan, wah, ini dia mulai tersesat dan yang lain-lain. Boleh seperti itu sebenarnya, tapi ya kita harus tegakkan hujah dulu baru boleh ngomong seperti itu. Nah, ini dicontohkan oleh para sahabat. Mereka memintakan uzur bagi orang-orang yang menyelisih pendapatnya. Nah, nah, ya, antum bisa lihat dalam masalah ini, ya, bagaimana, ya, ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menceritakan tentang di dalam Majmu'ul Fatawa, ya, menceritakan tentang perselisihan antara Abu Bakar sama Umar. Ya. Abu Bakar sama Umar ini sering sekali terjadi perselisihan antara mereka berdua. Tapi apakah mereka bermusuhan? Tidak. Umar sangat memuji-muji Abu Bakar. Ya. Abu Bakar juga sangat menghormati Umar. Ya.
Tapi sering sekali terjadi khilaf di antara mereka berdua. Ya, bahkan sampai-sampai Ibnu Taimiyah mengatakan, laqad kana Abu Bakr wa Umar sayyida al-muslimin yatanazza'ani fi asya' la yaqsidani illa al-khair. La yaqsidani illa al-khair. Ya, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka berdua itu adalah sayyidul muslimin. Ya, pemimpinnya kaum muslimin. Karena tapi mereka bersisi pendapat dalam banyak hal, dan mereka itu layak sidani ilal khair. Ya, tidaklah mereka meniatkan kecuali, tidak mengharapkan kecuali kebaikan. Ya, artinya meskipun bersisi pendapat, tapi bersisi pendapat tujuannya adalah untuk mencari kebenaran dan kebaikan bagi kaum muslimin, bukan untuk bahan bermusuh-musuhan. Baik. Kemudian di antara yang harus kita pahami berkaitan dengan adabul khilaf ini adalah harasu al-ijtinabil qati'ah wasyahna. Para sahabat mencontohkan kita bagaimana mereka berusaha sebisa mungkin untuk menghindari terjadinya al-qati'ah, terjadinya pemutusan silaturahim, wasyahna, dan sikap kasar. Ya, sikap kasar, sikap bermusuhan. Mereka sangat berusaha untuk menghindari hal-hal seperti itu. Khilaf ya udah khilaf, tapi jangan sampai kemana-mana. Makanya salah satu ya logical policy dalam diskusi itu adalah kalau kita membawa-bawa ya pribadi seseorang, ya ketika menjelaskan masalah khilaf, ya wah kamu aja nggak berjilbab masa nyuruh saya sholat, ya, itu sudah menyerang fisik, menyerang kepribadian. Ya meskipun secara zahirnya dia salah, tapi dalam diskusi itu harus ada jalurnya, itu tidak boleh keluar dari aturan itu. Kalau tidak ya diskusinya akan buntu, tidak akan ketemu ya titik simpulnya. Baik, kemudian yang keempat, kana kullun minhum yakfulu li akhihi al-haqqa fil ikhtilaf. Ya, setiap dari para sahabat itu mereka bertanggung jawab untuk membawa kebenaran bagi saudaranya ketika terjadi ikhtilaf. Artinya ada ya rasa mas'uliyah mereka ketika melihat saudaranya salah pendapat, ya ada rasa ya, tidak ridho bahwasanya sahabatnya itu terjatuh dalam pendapat yang salah, sehingga dia merasa punya tanggung jawab untuk meluruskan sahabatnya ke jalan yang benar. Tidak bodoh amat begitu, bodoh amat dia tersesat dengan pendapatnya, kayak begitu. Nah, kemudian yang kelima, yasta'miluna mabda al-hiwar li bayanil haq wal wusul ilaih. Mereka menggunakan metode hiwar dalam menjelaskan kebenaran dan mencari kebenaran. Jadi ada diskusi gitu. Inilah yang terjadi sekarang kan. Ya, para ulama ketika mendapati ada ulama yang lainnya tersesat atau salah dalam fatwa, pasti yang lainnya akan ya meluruskan dengan cara apa? Dengan ngajak temu, dengan berhiwar, dengan tatap muka, dengan nelpon gitu. Ya, kasus baru-barusan terjadi misalkan tentang surat Asy-Syu'ara yang mengatakan dia adalah surat pemusik, mengatakan Zaid bin Thabit adalah ya, ahli musik. Nah, itu apakah para ulama diam saja? Ya, banyak yang berusaha mendatangi yang bersangkutan, kemudian menjelaskan dan menegur kesalahannya di situ. Yang tidak bisa ketemu, ya membantahnya dengan tulisan, ya dengan ya kajian dan sebagainya. Nah, memang seperti itu seharusnya dalam Islam kita diajarkan, ya agar tidak tinggal diam melihat hal-hal yang seperti itu. Karena adanya giroh tadi, ya, adanya rasa cemburu ketika kebenaran itu ya ditinggalkan. Baik, itu dia yang 5 ya, adab khilaf yang dicontohkan oleh para sahabat yang mestinya kita terapkan di zaman ini, di mana zaman sekarang ini adalah zaman yang kita sangat butuh kepada adab yang baik ketika terjadinya khilaf. Baik, itu dia ikhwah. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, fuqaha'u as-sahabah. Nah, siapa saja para ahli fikih di kalangan sahabat? Sahabat itu banyak jumlahnya, ribuan, ya, tapi tidak semua mereka itu ya spesialisasi di bidang fikih. Kita hanya ambil yang paling ternama saja dari mereka. Yang mereka itu artinya ketika zaman para sahabat saja mereka jadi rujukan. Gitu. Ya, jadi sahabat-sahabat yang lain ke mereka lah mencari ya, solusi gitu. Lam yakun kullu sahabah ahla futya wa ashabi ijtihad. Tidak semua sahabat itu adalah ahli fatwa dan ahli ijtihad. Bal kana dzalika khassan biman lazama Rasulullah SAW. Tapi itu hanya khusus bagi yang mulazamah kepada Nabi saja. Yang sehari-hari bersama Nabi.
Tapi sahabat yang jarang ketemu sama Nabi, ya levelnya beda begitu. Wa hamatil Quran al-arifina bidalalatihi. Ya, itu juga yang menghafal Al-Quran, ashabul Quran, al-qurra. Berbeda lagi. Jadi ada level-levelnya. Urifa haula'i sahaba bil qurra liqillatil qurra yauma idzin ay alladziina yaqra'una kitab. Di zaman para sahabat itu bahkan ada namanya sahabat-sahabat yang diberi gelar dengan al-qurra atau al-qari. Kenapa? Karena sedikit sekali qurra di zaman itu. Qurra itu para pembaca Al-Quran. Apakah sahabat yang lain nggak membaca Al-Quran? Baca, tapi yang menghafalkan 30 juz itu nggak semuanya. Ya, nggak semuanya hafal Al-Quran 30 juz. Ya, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran 30 juz, memahami maknanya, ya, itu nggak semua sampai ke level memahami makna itu. Maka sahabat yang terkenal dengan hafalannya banyak, pemahamannya bagus terhadap Al-Quran, mereka diberi gelar dengan para Al-Qurra. Itu menunjukkan berarti kalau ada gelar Al-Qurra berarti nggak semua mereka Qurra kan? Nah, bagi al-amru kadzalika fi sudul awal min al-Islam walamma 'uzimat amsarul Islam wa dhahabat al-ummiyah min al-Arab wa asbaha mu'dhamu muslimina qari'an al-kitab budila ismul qurra bismi akhas wa huwa al-ulama. Nah, begitu yang terjadi di generasi pertama dari kaum muslimin dulu. Ya. Ketika di Madinah dulu, awal-awal di Madinah ada istilah al-qurra. Ya, tapi ketika Islam itu sudah meluas, negara-negara sudah banyak dibebaskan, ya, maka tidak ada lagi yang namanya buta aksara. Orang sudah semua bisa baca Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, maka mayoritas kaum muslimin itu tidak menggunakan istilah qori lagi, diganti istilahnya ulama. Ya, ulama istilahnya tidak pakai qurra lagi. Uyina al-mushtagiluna bil istinbat wal futya bismin aktsar tahdidan wa huwa al-fuqaha wa yablughu ahlul ijtihad min as-sahaba alladziina anhumul fatwa 130 wa nifan. Nah, kemudian para sahabat yang spesialisasinya dalam istinbat dan fatwa itu digunakan istilah lebih spesifik lagi, fuqaha. Gitu. Jadi tahapannya dulu di awal-awal namanya qurra. Nah, kemudian setelah buta aksara sudah terangkat, artinya sudah pendidikan sudah maju, ya, ilmu sudah meluas, penyebarannya masif sekali, ya, sudah tidak ada istilah qurra lagi, ganti dengan istilah ulama. Ulama tidak semuanya kan dalam masalah fikih, ulama itu kan ada ulama hadis, ulama ini, ulama itu. Nah, maka yang fokus dalam istinbat hukum dan berfatwa, yang menjelaskan kepada umat tentang hukum zakat, hukum ini, ya, maka mereka namanya fuqaha. Nah, kalau yang berfatwanya tentang lugoh misalkan, ya, maka mereka ini nggak disebut fuqaha, ulama sebutannya global. Maka fuqaha ini lebih spesifik dia. Nah, dan para sahabat yang sampai ke level ijtihad atau fuqaha tadi itu jumlahnya sekitar 130 sekian. Ya, 130 sekian. Ya. Nah, tidak kita baca semuanya, tapi kita kelompokkan mereka berdasarkan banyak periwayatannya. Ya, banyak meriwayatkan atau sedikit. Ya, kelompok yang pertama itu al-muksirun al-futiyah, yang banyak berfatwa. Nanti ada yang sedikit berfatwa dan ada yang pertengahan. Nah, al-muksirun al-futiyah, yang perlu kita hafalkan yang ini dulu. Al-muksirun al-futiyah, yang paling banyak berfatwa itu yang pertama Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Zaid bin Thabit. Nah, ini sahabat yang banyak sekali berfatwa. Sering sekali ditanya oleh kaum muslimin. Ya, Aisyah misalkan, ya, ditanya masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan, fikih usroh, gitu. Ibnu Abbas banyak ditanya tentang tafsir Al-Quran. Ibnu Umar banyak ditanya tentang fikih, gitu. Umar tanya tentang politik, tentang jihad, tentang ya fikih juga secara umum. Ali banyak tentang tafsir, Abu Mas'ud juga banyak tentang tafsir, Zaid tentang qiraah, gitu. Nah, intinya mereka banyak berfatwa karena memang banyak yang bertanya kepada mereka. Kemudian ada minal mutawassitin fil futiyah, ada yang pertengahan, Abu Bakar, Ummu Salamah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Utsman bin Affan, dan Abu Musa Al-Asy'ari. Mereka ini dikatakan sedikit, tidak dikatakan banyak juga tidak. Ya, dalam berfatwa ya. Nah, dan sedikit atau banyaknya dalam berfatwa tidak menunjukkan bahwasanya ilmu mereka sedikit, tidak. Ya, lebih kehati-hatian saja.
ya, dan juga kesibukan. Abu Bakar misalkan sibuk dengan urusan pemerintahan. Ya. Anas bin Malik, ya, yang memang tidak terlalu, ya apa namanya, karakter beliau memang tidak suka untuk itu. Gitu. Lebih lebih menyerahkan kepada sahabat yang lain, kepada senior-senior yang lain. Abu Hurairah, ya, beliau lebih sibuk untuk meriwayatkan hadis kepada ya, tabiin. Ya. Nah, ya, kemudian minal mukillina fil futya, yang sedikit sekali itu jarang berfatwa, itu ada Abu Mas'ud Al-Ansari, ya. Itu beda dengan Ibnu Mas'ud ya, ini Abu Mas'ud. Kemudian ada Abu Ayyub Al-Ansari, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Abu Barzah Al-Aslami, ada Asma bin Abi Bakar, ada An-Nu'man bin Bashir, dan ada Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi itu pengelompokan berdasarkan intensitasnya ya. Baik. Kemudian fuqaha sahabah yukimuna fil Madinah. Mayoritas para ahli fikih itu letaknya di Madinah. Makanya salah satu sumber hukum yang mu'tamad itu menurut sebagian mazhab adalah ijma' ahli Madinah. Ya. Jadi sumber hukum itu bisa juga berbentuk ucapannya penduduk Madinah. Kenapa penduduk Makkah tidak? Karena fokus banyaknya para fuqaha itu di Madinah. Ya. Para ahli fikih itu banyaknya di Madinah. Maka ketika daulah Islamiyah itu meluas di zamannya Utsman, ya, para sahabat itu berpencar. Ya. Umar itu mengutus para sahabat yang para ahli fikih itu disebar-sebar ke negara-negara yang terpencil itu untuk mengajarkan di situ. Ya. Ya. Mimman darat alaihimul fatwa. Ya. Maka di setiap daerah itu nanti ada tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh sentral dalam masalah fatwa. Di Madinah, siapa tokoh sentralnya? Sentral dari sentralnya para fuqaha, yang pertama adalah Al-Khulafa Al-Arba'ah, kemudian Aisyah dan Ibnu Umar. Ya, ya, enam orang ini adalah merupakan tokoh sentral fatwa di Madinah. Kemudian di Basrah itu ada Abu Musa Al-Asy'ari, ada Imran bin Husain, dan ada Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ketika masih di Madinah sedikit fatwanya. Tapi ketika dipindah ke Basrah, karena perintah khalifah kala itu, kamu pindah ke Basrah, di sana mau nggak mau Anas bin Malik dijadikan rujukan sama kaum muslimin di sana. Kemudian di Syam itu ada Ubadah bin Samit, ada Muaz bin Jabal, ada Abu Darda. Ya. Di Kufah ada Ammar bin Yasir, ada Ibnu Mas'ud. Ya. Kemudian di Mesir ada Amr bin Al-As dan anaknya Abdullah bin Amr bin Al-As. Makanya di Mesir itu Amr bin Al-As terkenal sekali, bahkan sampai ada jalan di sana namanya Amr bin Al-As. Ya, karena beliau membebaskan Mesir, beliau juga yang kemudian menyebarkan Islam di situ, mengajarkan ya, Al-Quran kepada kaum muslimin di situ. Baik. Kemudian itu yang berkaitan dengan ya, fuqaha sahabah. Ya, beda dengan istilah fuqaha sab'ah ya. Kalau fuqaha sab'ah itu dikatakan tabi'in. Nanti kita bahas di asal tabi'in. Baik, kemudian maqam fikih sahabat wa khasaisuhu, kedudukan fikihnya para sahabat dan keistimewaannya. Ittafaqat kalimatu ahli ilmi ala anna sahabata afdalul ummah ba'da nabiha sallallahu alaihi wasallam. Kita sepakat, bahkan para ulama juga sepakat, bahwasanya para sahabat adalah umat terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum afqahul ummah wa sadatuha, dan bahkan mereka itu adalah umat yang paling faqih dan pemimpin dari umat-umat yang lain. Waqad manallahu alaihim bitawaqqudi al-hadhan wa fasahatil lisan wa si'atil ilmi wa taqwar rabbi ta'ala. Mereka tidak menjadi mulia hanya karena tinggal bersama dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, tidak. Tapi mereka Allah karuniakan akal yang jernih, akal yang hidup, lisan yang fasih, ilmu yang luas, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih zaman jahiliyah saja para sahabat itu sudah dikaruniai dengan banyak keistimewaan. Ya, salah satunya adalah akal mereka ya, sehat, ya, fitrah mereka selamat. Makanya ketika cahaya Islam datang, mereka dengan mudah menerima itu. Ya, Abu Bakar, ya, Umar, meskipun sebagian dari mereka ada penolakan-penolakan di awalnya, tapi cahaya Islam itu mudah masuk akhirnya. Disebabkan apa? Disebabkan memang logika sehat mereka menerima risalah Islam itu. Ya, tidak ada penentangan akhirnya.
Baik. Kemudian walam yakunis sahabatu yufassiluna al-ulum al-fiqhiyah allati dhahara taqsimuha lahiqan wala yata'una qawanina yatahakamu ilaiha mujtahidun lirusuhi dzalika fi aqamihim. Para sahabat itu tidak memperinci ilmu-ilmu fikih. Ya. Tidak ada di zaman para sahabat itu ilmu qawaid fikih itu enggak ada. Ya, ilmu takhrijul furu' alal usul itu enggak ada. Ya, ilmu ya, ilmu ad-dawabit al-fikih itu enggak ada. Ya. Perincian-perincian itu mereka tidak butuhkan. Kenapa? Perincian-perincian itu tidak ada zaman para sahabat. Kenapa? Karena mereka nggak butuh. Itu menunjukkan bahwasanya ilmu itu kokoh di kepala mereka. Nah, jadi satu kesatuan ilmu agama di zaman para sahabat itu. Ya. Ya, sehingga ilmu itu kemudian dipecah-pecah untuk memudahkan umat. Gitu. Maka zaman sekarang kan ulumul lughah saja ada 14 ulum. Ya. Ulumul lughah ada 14. Ulumul Quran ada berapa kemarin? 70-an ya. 70. Ya, tapi zaman para sahabat ulumul Quran itu satu, ya, ulumul hadis satu. Ya, mereka tidak perlu memperincinya. Kenapa? Karena memang otak mereka, akal mereka mampu untuk menampung itu semua dan kokoh dalam pikiran mereka. Baik. Minal ma'alim allati tubrizu uluwa maqami aqwal sahabah, di antara rambu-rambu yang memperlihatkan kepada kita tentang ketinggian kedudukan ucapannya para sahabat. Yang pertama, i'tina'ul ulama binaqli fatawihim wa qadiyatihim madmumatan ilal ahadits. Kenapa ucapan para sahabat itu penting? Apa buktinya? Perhatian yang besar dari para ulama ketika menukilkan fatwa-fatwa mereka ke dalam hadis Nabi. Gini contohnya. Misalkan Ibnu Hajar. Di dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis-hadis Nabi, beliau membawakan ya, fatwanya siapa? Fatwanya para sahabat. Jadi hadis Nabi di bawahnya fatwa sahabat. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya ucapan para sahabat itu kedudukannya tinggi. Ya, karena dia digandeng dengan hadis Nabi gitu. Ya, apalagi dalam kitab-kitab tafsir ya, semisal Fathul Qadir. Wah, di situ banyak sekali fatwa para sahabat, ucapan para sahabat di situ. Ya, kenapa Imam Syaukani menuliskan Fathul Qadir ucapan para sahabat di situ? Karena ucapan para sahabat itu ya, lebih tinggi derajatnya, ya, lebih tinggi makomnya dibandingkan dengan ucapan tabi'in dan ucapan generasi-generasi selanjutnya. Kemudian yang kedua, apa buktinya? Ucapan para sahabat itu tinggi kedudukannya. I'tibarul ulama nususuhum kasyifatan lil haqa'iq syar'iyyah wal lughawiyah fi bayani alfadil wahyi. Para ulama menganggap bahwasanya ya, ucapan-ucapan para sahabat itu adalah penyingkap untuk hakikat dari syariat. Jadi syariat yang mungkin samar bagi sebagian orang itu diperjelas oleh ucapan para sahabat. Ya. Jadi mereka itu berkontribusi besar dalam menjelaskan lapas-lapas wahyu. Yang ketiga, linususihim maqami tartibil adillah wal i'tibar fil istidlal wa min dzalika tanzilu ba'di aqwalihim manzilatal marfu. Nah, ya. Karena ya, kenapa para sahabat itu ucapan mereka menempati makom yang tinggi di kalangan para ulama? Karena dalam masalah al-istidlal, ucapan para sahabat itu menempati posisi setelah ijma' dan qiyas. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, ucapan para sahabat. Gitu. Ya, bahkan sebagian ucapan para sahabat itu sampai ke level marfu. Ya, sampai ke level marfu dia. Ya, ini menunjukkan kedudukan yang tinggi. Yang keempat, min aqwalis sahabah maka nabi masabatil usul wal kulliyat allati tadbitu al-fiqh. Di antara ucapan para sahabat itu ada yang diposisikan sebagai pondasi dan prinsip untuk membangun fikih. Banyak sekali kaidah-kaidah fikih itu yang diambil dari ucapannya para sahabat. Ya, ucapan para sahabat dijadikan kaidah, bayangin. Yang namanya kaidah itu kan bisa diterapkan dalam banyak kasus. Nah, yang kelima, tamayyazat aqwaluhum bis-suhulah wal ijaz ma'wuduhil ma'na. Keistimewaan ucapan para sahabat itu adalah gampang, sederhana, dan maknanya jelas. Ya, ini menurut para ulama tentunya ya. Kalau menurut kita ya tentu diperjelas lagi ya. Nah, kemudian yang keenam, ghalabatul janibit tatbiqi indahum 'alal jawanib an-nadhariyah. Ini Anda harus pahami bahwasanya ucapan para sahabat itu bukan hanya sekedar ucapan, lebih dominan tatbiqnya, lebih dominan prakteknya ucapan mereka itu daripada sekedar teori.
Jadi para sahabat kalau sudah ngomong sesuatu itu sudah mereka praktikkan gitu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar teori saja, tapi sudah mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Nah, baik. Kemudian poin yang terakhir ikhwah, madzhanu fiqh sahabah. Apa itu madzhon? Madzhon itu artinya, untuk memperhatikan istilahnya baik-baik karena antum kan dapati banyak nanti dan biasanya nggak dijelasin di dalam kitab-kitab. Madzhon itu artinya di mana kita secara perkiraan akan banyak menemukan fikih sahabat itu. Nah, contohnya sekarang. Kalau ana bilang ke antum, ya, ana mau cumi, mau beli cumi segar di daerah Bekasi. Ya, kira-kira ana pergi kemana? Ya, ana pergi kemana? Maka antum bilang, oh ke pasar Atrium. Ya memang di situ jualan daging sama seafood. Nah, maka pasar Atrium itu adalah mazonnya cumi. Apakah kalau anak ke pasar Atrium itu pasti dapat cumi? Belum tentu. Bisa jadi pasarnya sudah tutup. Bisa jadi stoknya lagi habis. Tapi kemungkinan besar disitulah kita dapati cumi. Ya. Tapi anak malah perginya ke pasar Minggu. Ya. Ya. Atau anak perginya ke tempat-tempat yang tidak ada hubungannya dengan seafood. Ya. Anak perginya ke kantor pos, misalkan. Ya jelas tidak dapat apa-apa di situ, tidak dapat cumi di situ. Nah, artinya madzon itu adalah ya tempat di mana secara probabilitas kemungkinan besar kita akan mendapatinya di sana. Nah, kalau dikatakan madzonu fikih sahabah artinya fikihnya para sahabat itu sebagian besar kemungkinan besarnya kita dapati di mana? Kalau mau cari fikih para sahabat itu di mana? Nah, baik. Ihtammal ulama bi fikih sahabah wa amilu ala jam'ihi wa tadwinihi. Para ulama itu sangat memperhatikan tentang fikihnya para sahabat ini dan mereka berusaha mengumpulkannya dalam satu karya dan membukukan. Wamtaddat juhudum hatta asruna hadza. Dan ya apa namanya? Upaya yang besar dari para ulama itu ya sampai sekarang itu bisa kita temukan. Faqad sadara adadun minal mawsu'at fi fiqh sahabah. Sudah ada dicetak ya banyak sekali atau beberapa dari ensiklopedi yang mengumpulkan fikihnya para sahabat. Wa tammat dirasatuhu fi rasail ilmiah wa turuhat akademiyah. Ya, dan sering dibahas di dalam risalah-risalah. Maksudnya risalah di sini ya paper-paper ilmiah, entah dalam artikel, dalam makalah, dalam jurnal, ya, dalam publikasi-publikasi ilmiah atau dalam ya, skripsi, dalam tesis, dalam disertasi itu banyak ditemukan fikihnya para sahabat. Kemudian kalau kita mau cari bukunya, kitabnya kemana kita nyari? Ya, maka kita carinya ya al-musannafat al-musnadah. Ya, ya, karya-karya para ulama yang berbentuk musnad. Musnad itu artinya kitab hadis yang mengumpulkan hadis berdasarkan sahabatnya. Itu riwayat Abu Bakar, Abu Bakar semua. Riwayatnya Umar, Umar semua. Gitu. Kalau Sahih Bukhari kan nggak begitu ya. Sahih Bukhari justru berdasarkan bab fikihnya. Nah, ini tentang sholat. Ini hadis-hadis tentang sholat. Banyak sahabat di situ. Nah, tapi kalau musnad musnadah itu bentuknya musnad. Ya. Contohnya misalkan Muwatta Imam Malik. Atau Al-Um Imam Syafi'i. Atau Musnad Abdul Razak As-San'ani. Nah, ya. Kemudian kalau yang tidak musnadah, ghair musnadah, itu bisa ditemukan di kitabnya Ibnu Mundir, Al-Isyraf ala Madzahibil Ulama, atau di kitab At-Tamhid wal Istizkar li Ibnu Abdul Bar. At-Tamhid wal Istizkar li Ibnu Abdul Bar. Kemarin sedang ada daurah kemarin di Lombok. Salah satu faedah dari daurah itu yang kita simak secara online kemarin, bahwasanya kalau seorang tulab ingin latihan ya, untuk praktek masalah fikih ya, artinya dia ingin memperkuat pendalamannya dalam kasus-kasus fikih, ya, maka dia bagus membaca kitab ini, kitab At-Tamhid, karangannya Ibnu Abdul Bar. Baik. Kemudian yang terakhir, kitab yang baru musnadah, kitab Al-Mughni, ya, rujukannya para Hanabilah dalam masalah fikih, yaitu karangannya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Nah, baik. Jadi ini 6 kitab yang kalau antum ingin mencari-cari tentang fikih sahabat, 6 kitab ini adalah kitab induk atau kitab rujukan ya, yang antum bisa jadikan. Terutama kitab yang pertama, kitab Muwatta Malik itu benar-benar
adalah kitab yang sangat bagus sekali yang membahas tentang fikihnya para sahabat. Akan terlihat jelas itu gambaran fikihnya para sahabat. Baik, tapi bihadza ya ikhwah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ya, sampai di sini insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke asar selanjutnya yaitu asru at-tabi'in, masanya para tabi'in. Bagaimana fikih di zamannya para tabi'in? Akan tentu lebih kompleks daripada fikih di zamannya para sahabat. Setelah fikih di zaman tabi'in, kita akan masuk fikih di zamannya a'immatul mujtahidin. Setelah fikih di zaman a'immatul mujtahidin, kita akan masuk ke fikih ya al-hadir yang di masa sekarang, baru masuk asbab ikhtilafil fuqaha, baru kemudian empat pembahasan terakhir kita masuk ke ma'alimul madzahib, ya masuk kita mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan terakhir Hambali. Baik. Nah, tapi bihada ikhwah wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tetap di murajaah, tetap catat faedah-faedah yang penting. Sekiranya ada faedah-faedah yang menurut antum sangat penting untuk diingat atau dihafalkan, segera tulis di buku tulis antum. Ingat, catatlah ilmu antum dengan kitabah. Qaidu al-ilma bil kitabah. Nah, Allah taala alam.